Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Luar Biasa. biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Melalui absen online ya. Apakah tadi pagi sudah mengisi semua? Sudah. Ya sudah. Oke, saya cek dulu. Oke, sudah hadir semua. Ya, menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang mana pada materi ini kita akan melaksanakan P5 ya. Apa itu P5? Muatan, profil, ya, nanti materi kita itu tentang gaya hidup berkelanjutan ya, materinya tentang sampah, yang membedakan sampah ya. Jadi nanti anak saya bisa membedakan mana sampah yang organik, non organik dan B3 ya. Oke, sebelum kita mulai materi, coba dulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sama-sama. 1, 2, 3 mulai. Kembali Presti baru. Presti, paduan yang nikmat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari maju hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya, apakah kalian pernah belajar P5 sebelumnya? Nah, ya, apakah pernah membahas materi tentang sampah? Pernah, tapi belum ya, detail ya. Belum sedetail. Nah, makanya kita harus membahas materi tentang sampah. Nah, kegiatan kita ini kegiatan P5. Jadi harus kita mengetahui salam gerakan P5. Salam P5 ya. Oke, sama-sama kita ikuti ayo. 1, 2, 3 mulai. Pancasila.
tentang sampah ya. Silakan tonton video berikut. Tonton dan dipahami ya. Vivo X200 series. Zeiss image, go far. Ada so much more. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri.
3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Oke ya. Terus baju biskuator. Nah, ini akan menjelaskan materi. Oke, selanjutnya kalian akan berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Nah, kelompok 1 tadi tentang sampah organik. Baru kelompok 2 sampah non-organik. Baru kelompok 3 sampah organik. Oke, silakan berdiskusi dulu. Setelah ini nanti presentasi dari kemarinnya, presentasi masing-masing kelompok. Oke, silakan berdiskusi. Ini bacaannya.
selesai, setiap kelompok akan menjelaskan dan presentasi hasil diskusinya masing-masing ya. Yang duluan ini kelompok satu ya, saya sebutkan ya. Oke, kelompok 1 silakan. Silakan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami yang dibacakan oleh Jala. Satu, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau bahan yang dapat terurai oleh proses alam dalam waktu yang relatif cepat. Sampah ini berasal dari bahan yang dapat didaur ulang secara biologis, seperti sisa makanan, daun, ranting, dan kotoran hewan. Proses penguraian sampah organik dapat dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Beberapa contoh sampah organik adalah sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos yang sangat berguna untuk penyuburan tanah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami dan dapat terurai dengan sendirinya oleh mikroorganisme dalam waktu tertentu. Sampah ini umumnya berasal dari sisa-sisa makanan, daun, ranting, dan bahan organik lainnya. Ciri-ciri sampah organik adalah mudah membusuk, memiliki bau, dan bisa diurai menjadi kompost yang bermanfaat. Jadi sampah organik, satu, sisa makanan. Sisa makanan tidak harus berbentuk sayuran, buah-buahan, nasi, daging, dan lain-lain. Itu tanaman, daun, ranting, bunga, dan tanaman yang telah mati atau punah. Serta hewan, seperti kotoran hewan, bulu, atau semuanya. Pengolahan sampah organik. Sampah organik tidak dikelola dengan cara yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah melalui kompostasi. Kompos adalah hasil dari proses penguraian bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme dengan menggunakan proses. Terdapat dengan menggunakan kompos, kita dapat memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berbahaya. Selain itu, sampah organik juga bisa digunakan untuk biogas. Proses fermentasi sampah organik menghasilkan gas metana yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya masuk kelompok kedua. Oke, silakan maju kelompok 2 menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam secara cepat. Sampah ini umumnya berasal dari bahan-bahan sintetis atau buatan manusia yang lebih lama terurai, seperti plastik, logam, kaca, dan kertas. Sampah non-organik dapat didaur ulang dan diproses kembali menjadi barang baru. Jenis-jenis sampah non-organik: 1. Sampah plastik, kemasan plastik, botol plastik, kantong plastik, dan benda plastik lainnya. 2. Logam, kaleng bekas minuman, besi, dan logam lainnya. Kaca, botol kaca, pecahan kaca, dan lainnya. Kertas bekas seperti koran, majalah, dan kemasan kertas. 5. Kain, pakaian bekas, kain, dan bahan tekstil lainnya. Pengelolaan sampah non-organik. Sampah non-organik dapat didaur ulang untuk mengurai dampak pencemaran.
plastik baru. Kaca dapat diproses menjadi bahan baku untuk produk kaca lainnya, dan kertas dapat didaur ulang menjadi kertas baru. Oleh karena itu, pemilahan sampah sangat penting untuk memudahkan proses daur ulang. Itulah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, oke silakan kelompok 3. Kelompok 3, oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sampah B3 yang dibacakan oleh Sofina. Sampah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 adalah jenis sampah yang memiliki sifat berbahaya dan beracun bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sampah ini dapat menimbulkan risiko kerusakan lingkungan yang serius serta bahaya bagi kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Sampah B3 biasanya berasal dari aktivitas industri, rumah tangga, atau medis. Beberapa contoh sampah B3 adalah baterai bekas, limbah obat-obatan, limbah kimia dari industri atau pelarut, cat, pestisida, dan lain-lain. Asbes, bahan elektronik atau airwag yang mengandung logam berat. Jenis sampah B3, baterai bekas. Baterai yang telah habis digunakan mengandung bahan kimia yang berbahaya. 2. Cat dan pelarut. Cat yang mengandung timbal, merkuri, dan bahan kimia lainnya serta pelarut yang digunakan dalam industri atau rumah tangga. 3. Pestisida. Pestisida yang digunakan dalam pertanian mengandung bahan beracun. 4. Bahan kimia laboratorium seperti reagen kimia yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai lagi. 5. Sampah medis seperti jarum suntik bekas, obat-obatan kadaluarsa, dan alat medis lainnya yang telah digunakan. 6. Lampu neon atau switch dan lampu perfluoresen, lampu yang mengandung merkuri berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Sekianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan asesmen kuis. Mana kayak seperti biasa berkelompok ya. Kemarin ada 2 kelompok yang menang kan. Jadi ini nggak boleh curang lagi ya. Silakan. Nah setelah ini nanti kita praktek praktek menggerakkan sampah ya. Setelah asesmen kesimpulan nanti ya. Oke, silakan dijawab pertanyaan ya. Pertanyaan kuisnya kita mulai. Siap-siap dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Sampah sayuran. Bagus. Sampah sayuran itu termasuk sampah B3 organik atau non organik. Kelompok 3 B, 2 B1 B semua ya. Oke, kita klik dulu yang B. Ya, 1 poin. Oke, soal nomor 2, baterai bekas itu termasuk sampah B3 organik anorganik. Oke, kelompok 3A, kelompok 2 A, kelompok 1 ya, 1, 2, 3. Oke, bagus ya, masih poin sama. Oke, selanjutnya botol plastik itu termasuk organik, anorganik atau B3 racun. Kelompok 3A, kelompok 2 nah, kelompok 1 sama. Oke, bagus ya, masih muda-muda ini. 1 sampai 6 masih muda. Oke, kulit telur
Ini sampah organik B3 anorganik. Kelompok 1 A. Bagus. C, Sir. Kelompok 2 C. Ini berapa enak ya? Beda-beda ya ini. C. A, C, C ya. Kita klik dulu yang C. Ya. Sampah organik. 1 berapa tadi? 4 di paling bekas. Dia termasuk beracun, anorganik atau organik. Ayo. Oke, kelompok 1. Mana? Kalian belum berapa dulu? Kelompok 2 B. Kelompok 3 B. Kelompok 1 A. Kita klik dulu yang B. 5 3. Makanya kalian ke diskusi. Anti nyamuk. Ya. Berarti 6. Belum selesai ini. Ada 1 kuis lagi. Tadi kan masih muda-muda kan? Berapa lah ini? Ini open the box. Kita mulai. Harus cepat menjawab ya. Nggak boleh lama. Nomor 1. Ini selang, pipet. Itu organik anorganik. B. A. Berarti ada berapa nih? 7. 4. Nomor 2. Nah ini sayuran ya. Sayuran. Bentar dulu. Dia harus cepat menjawabnya. Nomor 2 tadi ini macam ini apa ini? Ikan. Sisa ikan. Organik ya. Nah harus 30 dia. Persoalan 30 detik. Nomor 3. Nah ini sisa telur. Apa tadi? Organik. Oke. Sama dia tadi. Nomor 4. Nah ini bekas makan apel. Organik atau anorganik? Bagus ya. Oke, nomor 5. Tulang ayam. Ya, organik. Oke, bagus. Nomor 5. Udah tadi. Nomor 6. Paku. B ya. B itu? B paku ya. Baru nomor 7. Pisang. Organik ya. Gampang ini. Baru nomor 8 kita buat dulu. Sisa daun. Organik atau anorganik? Ya. A. Iya. Nah, udah salah ini satu ini. Hah? Nomor 9. Resep plastik. Ya? Kelompok 2. 3. Nomor berapa dia ya? Nomor 10 dulu kita klik. Nah ini yang tadi. Ini biji apa? Biji
biji tumbuhan apa itu? Iya, organik. Biji dia. Baru nomor 11. Pipet tadi kan apa ini? Ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, jadi jenis sampah terbagi di 3. Pertama, kedua, ketiga, apa kepanjangan B3? Bahan berbahaya dan ya, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Hari ini selanjutnya refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah sulit? Ya, oke, kalau sudah refleksi, hari ini selanjutnya refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah sulit? Ya, oke, kalau sudah refleksi, kita membaca doa dulu. Nah, doa itu sama-sama ya. Bismillah. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 sudah memisahkan sampah organik. Iya, inilah. Inilah sampahnya. Oke, ya. Baru kelompok 2. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 kami telah memisahkan sampah non organik. Inilah contohnya. Oke, bagus. Kelompok 3. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 telah memisahkan sampah B3. Inilah contohnya. Oke.